Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayuna Larukmi dengan NIM 2201012219 dan 2201030204 dari Prodi S1 Manajemen dan D3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tahap penggolongan dalam akuntansi. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi yang diampu oleh Ibu Evi Dwi Kartikasari, SAMAK. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Sebelumnya, kita perlu mengetahui 5 tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama, tahap pencatatan. Yang kedua, tahap penggolongan. Yang ketiga, tahap peringkasan. Yang keempat, tahap pelaporan. Dan yang kelima, tahap penganalisisan. Di sini yang akan kita bahas adalah tahap penggolongan. Apa sih tahap penggolongan itu? Nah, tahap penggolongan yaitu dari jurnal transaksi, kemudian digolongkan masing-masing akun dalam buku besar. Nah, tahap penggolongan ini dinamakan posting. Jadi, setelah transaksi dianalisis dan dicatat dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal. Nah, buku besar ini juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi, book final entry, yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Nah, buku besar ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada buku besar umum atau general ledger, berisikan kumpulan akun-akun yang tercantum pada laporan keuangan. Yang kedua, buku besar pembantu atau subsidiary ledger, kumpulan akun yang merupakan rincian dari salah satu akun yang berada di buku besar umum. Selanjutnya, bentuk buku besar. Yang pertama, bentuk T atau T akun. Bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Nah, di sebelah kiri menunjukkan sisi debit, di sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nah, nama akun diletakkan di kiri atas dan kode akun diletakkan di kanan atas. Contohnya seperti yang bisa dilihat ya. Yang kedua, buku besar bentuk sekontro. Buku besar bentuk sekontro biasanya disebut dengan bentuk dua kolom. Sekontro artinya sebelah menyebelah, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Contohnya bisa dilihat ya di situ. Yang ketiga, buku besar bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Nah, contohnya itu bisa dilihat di layar ya. Yang keempat, buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Nah, hanya perbedaannya kolom saldo dibagi menjadi dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Bentuk buku besar ini yang sering digunakan untuk memudahkan identifikasi saldo akhir per akun. Nah, contohnya bisa dilihat ya. Kemudian, cara membuat buku besar. Yang pertama, isi tanggal proses posting buku besar dilakukan. Nah, tanggalnya harus sama dengan tanggal pada saat pencatatan yang dibuat di jurnal umum. Yang kedua, isi kolom keterangan. Isilah kolom keterangan dengan nama akun-akun yang memengaruhi buku besar akun tersebut. Nah, apabila terdapat saldo awal untuk buku besar tersebut, maka isikan dengan keterangan saldo awal. Yang ketiga, isi kolom referensi. Isilah pada kolom ref ini dengan jenis atau nama jurnal yang diposting serta nomor halamannya. Contohnya jurnal umum halaman 1. Nah, dapat disingkat menjadi JU1 atau bisa diisi dengan tanda centang. Yang keempat, isi kolom debit dan juga kolom kredit. Isilah kolom debit dan juga kolom kredit berdasarkan dengan posisi akun tersebut dalam jurnal umum. Contoh akun kas dalam jurnal umum letaknya di debit, maka dalam buku besar letaknya juga tetap berada di debit. Nah, sebaliknya, apabila akunnya terletak di kredit, maka di buku besar letaknya juga di kredit. Yang terakhir, isilah kolom saldo.
isi jumlah dari penambahan atau pengurangan sampai akhirnya nanti akan didapatkan saldo akhir buku besar akun tersebut. Nah, apabila posisinya sama-sama di debit, maka saldonya ditambahkan. Apabila debit dan kredit, maka saldonya dikurang, dan juga sebaliknya, apabila sama-sama kredit, saldonya ditambahkan. Apabila kredit dan debit, maka dikurang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.